Oke, Nabila, hari ini kita kedatangan seorang kakak kelas bernama Kak Chandra. Oke, udah kenal belum sebelumnya? Belum Kak, Saya juga belum sih. baru kenalan. Nah, kalau gitu hari ini kita kupas tentang Kak Chandra. Oke, ada pertanyaan apa nih Nabila nih? Mau nanya Kak Chandra kenal sama Sun Laoshi itu dari kapan? Baik, Tachehao, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Chandra. Saya juga alumni dari Universitas Dharma Persada. Dulu saya daftarnya di Han College ya. Saya kenal Sun Lause saat itu tahun 2017. Tahun 2017 dengan saat itu Mandarin belepotan lah. Padahal saat itu saya sudah belajar bahasa Mandarin tapi belepotan. Karena saya rasa kenapa belepotan, karena memang kurang sekali ketika belajar di kampus yang sebelumnya ketika perkuliahan menggunakan bahasa Mandarin, full pakai bahasa Indonesia, gitu kan. Jadi kalaupun saya dengar orang Cina ngomong saat itu ya nggak ngerti, gitu. Karena memang saat itu Xiaoxie atau Seholau Semen, Xiao Wo Indonesia Hua, Pujiang Zhongwan. Nah saat itu ya, nah terus ketika itu saya berasa saya kan introspeksi diri ya. Wah saya kurang gitu. Terus saya cari tempat kursus di internet, ketemulah tempat ini. Nah pas saya datang tempat ini, wah ternyata Sun Lause ini orang yang punya pengalaman mengajar sangat lama, gitu kan. Lalu saat itu juga banyak native speaker ya, gitu kan. Saat itu ada Yan Ling. Yan Ling itu dulu ada murid Sun Lause juga, Jiao Fanseng mas bisa. Tapi sesiseng lah itu ya. Dia dulu murid magang ya. Pertukaran pelajar dari Minnan Normal University datang ke Jakarta saat itu. Nah saat itu mulailah saya belajar sama Sun Lause. Wah, Sun Lause ngajar kita full pakai bahasa Mandarin nih. Ya culture shock juga kan, dulu kan di kampus sebelumnya kita awalnya sempat kewalahan ya. Wah, tapi Sun Lause bilang, enggak, kamu nih udah banyak ngerti, cuman ngomong doang nggak bisa. Akhirnya, enggak, kamu harus ke Cina. Baru 1,5 bulan saya belajar sama Sun Lause, enggak, kamu harus ke Cina. Ini kan ada Yan Ling, ini murid dari Minnan Normal University, Minnan Sefantas ya. Lalu, ya udah saya disuruh ke sana. Ya udah saya berangkat. Berangkat sana 2 semester lah, gitu kan, belajar di sana sama ya di sana. Jadi Yan Lingnya di sini, sayanya di sana gitu kan. Nah di sana banyak dapat ilmu lah di Minnan Normal University itu. Dan di Minnan itu karena memang dia bukan di kota besar, bukan di ibu kota provinsi. Kalau misalnya Xiamen mungkin masih kota besar ya, di kota kecil lah. Changzhou itu kota kecil dan jarang orang Indonesia di sana. Kalau mungkin saat itu ditakdirkan Tuhan untuk belajarnya di Xiamen banyak orang Indonesia. Pasti orang Indonesia, kalau ketemu orang Indonesia pasti ngomongnya bahasa Indonesia. Pasti. Kalau di Cina. Iya, karena saudara kan kita. Orang Jawa ketemu orang Jawa, ngomong Jawa. Belum merasakan apa yang Sun Lause rasakan ketika di Cina Tashu orang Indonesia ini sebanyak apa? Masuk dalam lift, buka di dalam lift ngomongnya bahasa Jawa. Orang Jawa ketemu orang Jawa pakai bahasa Jawa. Di Shanghai juga bule ketemu bule. Habis itu orang Tiongkok yang latihan Inggris sama dia. Kapan dia Mandarinnya bisa? Nah, makanya seperti itu kan, saya bersyukur saat itu belajar di sana bukan di kota besar, jadi mau nggak mau saya harus pakai bahasa Mandarin yang awalnya juga nggak ngerti ya, pakai body language lah, cek gitu kan. Gitu kan, mau nggak mau terus setiap hari belajar kan cuma Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu ya saya sering nongkrong, jadi kalau nggak ada kelas tuh saya nongkrong aja di RW sebelah tuh. Jadi saya suka biasa beli sayur apa, ntar bapak-bapaknya gitu, siung ti palsa gitu kan, ngeteh gitu kan. Kalau kita biasa tradisi kita, bro ngopi bro. Kalau di sana ngeteh. Akhirnya sih ngeteh sama bapak-bapak, tapi bukan anak muda, bapak-bapak atau umur 50-an gitu kan. Ya udah akhirnya hampir setiap Sabtu Minggu ke sana. Terus kalau di sana ada satu kelenteng yang besar ya, namanya Nansanse. Ya udah saya sering ke sana. Jadi saya saya cuma belajar aja, maksudnya budayanya gimana sih, pranata kehidupan Tionghoa di Tiongkok asli dengan pranata Tionghoa yang ada di Indonesia, perbedaannya ya apa. Terus malam Imlek saya sampai jam 2:30 di kelenteng. Bukan saya mau ibadah, bukan, tapi saya mau lihat peranatanya bagaimana. Nah terus cap gome gitu kan, di Indonesia bagaimana, di Tiongkok gimana. Jadi memperbandingkan itu. Kan saya kan pelajar kan, mumpung saya lagi di sana, saya belajar peranata kehidupan Tionghoa
di Indonesia dengan rata-rata kehidupan Tiongkok di Tiongkoknya asli, perbedaannya di mana? Nah, cakep. Dan dengan nada itu, antum pertama kali rasakan sholat Jumat dan dengar khotib Jumat di situ rasanya seperti apa? Oh ya, nah kebetulan saya juga Muslim ya. Jadi kenapa saya tadi setiap hari beli makan di luar karena untuk kenyamanan saya lebih aman, saya masak setiap hari. Jadi saya sering ke pasar. Nah itu kan ngobrol sama tukang pasar. Nah, itu bisa cepatnya Mandarin kenapa? Karena kita banyak interaksi. Kalau kita cuma di kelas doang, ya bahasanya sedikit, tapi saya banyak interaksi, beli sayur, beli. Nah, ketemulah orang yang di Mina Normal University itu ada satu orang namanya Sun Tzuwei. Dia Muslim, dia dosen di sana. Dia dari dosen di sana saat itu udah 18 tahun. Sekarang mungkin udah sekitar, ya berarti udah sekitar 20. Udah pindah sekarang, dia pindah di Huizu. Dia Muslim. Dia Muslim, masih sampai sekarang masih kontak saya kok. Bahkan dia lagi pergi umroh pun dia video call ke saya. Saya lagi bocah Malaysia, dia bilang saya lagi di Mekah, dia bilang oh gitu kan. Nah, masih sering kontak saya. Nah terus dia bawa saya lah buat sholat Jumat. Nah, memang ada perbedaan di Indonesia sama di Cina. Di Indonesia mayoritas mungkin bermadzhab Syafi'i, adapun di Tiongkok sana bermadzhab Hambali. Ya, mengikuti madzhabnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Nah, seperti itu. Lalu sholat Jumat tuh mereka juga madzhabnya kalau waladdallin langsung diem aja. Dan mereka pun khotib Jumat pun pakai bahasa dialek mereka. Jadi kamu udah panggil. Nah, 就是这个问题嘛，对不对？你们在大学学的是普通话，对，然后你真实的世界，mereka taqabbalallahu minna wa minkum. Saya kalau sama yang dosen pakai taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau yang umum saya bilang kayak cecek wae lah, karena mereka juga ngerti bahasa Arab. Kalau dosen kan dia orang pendidikan gitu. Pasti belajar. Gitu. Terus sama yang imam di sana juga saya pakai taqabbalallahu minna. Dan saat sholat Id saya pergi kebetulan jaraknya kurang lebih 25 menit dari kampus. Naik tian-tungca apa motor listrik ya teman-teman. Saya sholat, cuman paling sekitar 100 orang lebih dikit lah. Nah, lalu 100 orang lebih sedikit lah gitu, atau 150 mungkin ya. Sholat. Nah orang-orang Cina tuh ngeliatin kita lagi ngapain, karena memang menurut mereka tuh aneh gitu. Karena memang karena di lapangan juga ya. Iya karena di lapangan, dan sholat rame-rame orang Cina pada datang take video kan. Video betul. Karena memang mohon maaf ya, karena memang mereka nggak ngerti ini apa, ajaran apa. Tapi hikmah di belakang ini kan intinya sebenarnya kenapa kita sholat di lapangan, biar orang-orang melihat. Iya, biar kita lagi berhari raya. Jadi kenapa sholat di lapangan supaya kami lagi bergembira, lagi berhari. Sampai wanita yang lagi berhalangan, yang masih lagi haid aja dianjurkan untuk tetap datang menyaksikan. Ya, cuman memang nggak ikut sholat bareng karena lagi datang bulan nggak sholat, tapi dia ikut bergembira terus mendengarkan nasihat khutbah, kan itu kan nasihat. Gitu. Nah, berarti ini 1 tahun doang. Iya. Berarti berapa kali khutbah Jumat pakai Cungben? Oh, dia khutbah sholat Jumat di sana nggak pakai bahasa Mandarin. Pakainya? Pakai bahasa daerah mereka. Saya nggak ngerti sama sekali. Iya. Minangyu. Bukan Minangyu. Cina Muslim bahasanya bahasa Solo, bahasa Sipei. Oke, 他们是什么族? Rata-rata yang sholat di musola itu suku apa? Huizu. Pakai bahasa Uighur berarti? Bukan Uighur. bahasa mereka, bukan Uyghur, beda. Xinjiang di Bangkok. Bukan itu dia bukan Xinjiang, dia pasti Ningxia, Lanzhou. Lanzhou atau Qinghai. Qinghai Gansu. Muslim kan bukan tahunya Xinjiang doang. Tapi bukan pakai bahasa Xinjiang, bukan pakai. Okay. Bukan Uyghur mereka. Berarti duduk di sana setelah azan cuma alhamdulillah sama aki mau sholat. Iya, ngerti loh. Terus ada sedikit beda. Memang kalau di Tiongkok sana mereka kan mazhabnya Hanafi. Iya. Kita di Indonesia mungkin mayoritas kebanyakan Syafi'i. Ada perbedaan sedikit, tapi saya paham itu. Nggak masalah. Itu di Chongguo sebenarnya yang Muslim, jangan cuma kirain Xinjiang aja. Betul. Qinghai itu Muslim, Lanzhou, Gansu itu Muslim, Ningxia itu Muslim. Jadi kalau yang tampangnya kayak kita, bukan kayak India, bukan Xinjiang, pasti bukan itu Xinjiang. Ya. Kayak tadi Sun Lause tadi tuh yang Sun Tzuwei, yang Sulaiman Lause itu dia orang Kansu. Nah, dia bilang dia Kansu, dia Muslim. Karena saya ada mahasiswa dikirim ke Kansu. Dan beliau sholat Jumat di situ juga. Saya bareng sama beliau. Oke. Dia bareng sama saya. Kalau teman saya yang ngerti emang mereka satu kampung. Oh. Enggak, kalau Lause beda. Soalnya Lause itu dia dari Kansu. Nah, itu tapi dia Kansu, dia bilang sebenarnya beda, bedanya jauh. Tapi karena udah lama agak ngerti, cuman ada beberapa yang lost dia bilang. Ada beberapa yang mereka beda bahasa. Karena dia dari Kansu. Nah, terus kalau yang teman saya dari Yaman tadi malah dia nggak ikut sholat Jumat.
karena mereka dia bukan muslim menurut saya, karena dia Syiah, jadi dia bilang saya nggak ada sholat Jumat. Iya. Dari negara mana nih? Yaman. Nah gitu, jadi seperti itu pengalaman saya berpuasa di bulan Ramadan di Tiongkok dan sampai hari raya, karena cuma 1 tahun di sana ya. Gitu. Tapi ya saya kasih tahu teman-teman, jadi yang bagi mau ke Tiongkok nggak usah takut, di Tiongkok ada makanan halal. Lalu sholat juga ada, jadi di Tiongkok boleh. Memang mereka resminya komunis tidak beragama, tapi jangan takut, bagi orang yang beragama boleh saja. Betul. Ya. Terus kita jangan takut, jangan kaku intinya. Itulah teman-teman. Buat teman-teman yang berhijab nih, yang mau ke Cungkwa, kalau lagi jalan diliatin tuh itu biasa aja. Karena tadi dengar cerita Kak Chandra lagi sholat di foto, di videoin. Jadi tuh ada aku di sana pernah ikut itu loh, disuruh sama lalu sana ikut langsung baca langsung. Jadi kan kita pada pakai kostum tuh, pakai hanfu. Nah kalau hanfu itu kan roknya pendek. Nah aku jadi ambil size itu yang gedean, jadi biar roknya panjang. Nah hanfu kan bajunya segini juga kan. Aku jalan dari kampus ke Changchok Puchangnya itu, jalan kaki bareng-bareng teman-teman. Itu ada ai, itu tuh dia lagi naik sepeda, itu dia berhenti dulu, saya berhenti ngambil HP videoin aku. Jadi sepanjang aku jalan itu di videoin. Tahu nggak kenapa? Tahu kenapa? Kenapa? Enggak, that's not the point. Poinnya kita harus belajar mengerti kenapa mereka kayak begitu, baru kita bisa memaklumi dan bagaimana kita menyikapi dan menghadapi. Mereka bisa sampai stop kayak begitu, foto kayak begini. Niau mingpai ijen sicing. Hanfu itu apa? Hanfu itu budaya itu baju tradisional miliknya mereka. Sekarang ada orang yang satu mukanya beda dari gua, kulitnya beda dari gua, pakai baju budaya kultur gua, tapi ditambah-tambahin yang sebelumnya tidak ada. Itu. Jadi kita juga harus otaknya itu bisa memikir kemana ke sana bahwasanya this is what they see. Iya betul. Makanya jadi jangan kita langsung terus kitanya auto baper ketika dilihatin orang kayak seakan-akan kita sebagai minoritas diapain banget. Enggak, apalagi kalau khususnya kayak begini. Mereka biasanya seperti apa? Iya, itu senmei, mungkin dia cantik dan dia merasa bangga kedatangan orang asing ke Cungkwa. Jadi minat itu akan naik plus point. Saya setiap kali ngirim semua yang begini. Pertama coba siapa? Si Haryanti. Ya, Haryanti sebelum Yanti si itu si Kukus lagi, Kukus satu lagi. Kuku juga hijab. Iya. Ya nggak. Sama lu berangkat dari itu apa UNAS. Nuril dan sebagainya juga lagi healing juga pergi. Iya, jadi memang pertama sekali yang ngirim-ngirim. Nuril dulu kan kelas udah nggak tahu berapa tahun itu. Bagi mereka antik. Iya, karena sebelum bagus nih, cakep gitu kan. Balik ke hanfu tadi. Jadi yang sisa potongan tangannya itu kamu tutup pakai apa? Enggak aku tutup. Enggak ketutup. Ya cuma segini aja nih, kayak segini. Sebenarnya ada cara. Di situ banyak yang jual sarung tangan panjang. Iya, harusnya gitu. Bisa pakai itu. Iya. Cuma itu waktu itu lagi mepet kan, dia yang penting roknya panjang. Aku jadi ambil XL tuh, XXL gitu. Aku lupa roknya biar panjang kan. Teman-temanku pada pakai rok pendek kan semuanya. Itu fotonya banyak itu pasti Xiaohan Yomeo Cupan. Di print nggak tuh di tabloid? Enggak. Kayaknya keluar deh. Nggak mungkin nggak ada fotonya.